kehidupan sehari-hari tidak boleh songong juga. Jadi saling mendoakan sesama muslim kan boleh. Yang jadi masalah kalau sama wali. Kan yang dilarang itu ziaratul aulia. Kenapa? Ziarah wali pasti bertawassul. Bedanya kita ziarah dengan bukan wali. Saya datang ke tetangga membagi-bagi duit, apa namanya? Bagi bantuan. Tapi kalau saya datang ke Pak Camat ngasih duit, apa bantuan ke Pak Camat? Beda kan? Jadi wali itu pejabat. Jadi kalau kita ngasih doa untuk pejabat, itu wasilah untuk dapat proyek. Biar dapat proyek goib, kita berwasilah dengan orang yang punya kunci urusan goib. Siapa? Wali. Beda dengan ada tetangga meninggal, kita datang ngedoain, wajib. Bukan hanya jadi wajib dalam rangka apa? Ya jadi sunnah ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari agar tidak jadi fitnah, harus kita datang. Hablum minan nas. Dan kita tidak dilarang ngedoain tetangga. Dalam kehidupan sehari-hari kita ngomong ya doainnya moga-moga ini. Jadi kalau kita minta doa dengan sesama tetangga tidak ada masalah. Tapi minta doa kepada wali, kita punya wali. Itu. Kita datang ini hanya ziarah silaturahim, tidak ada unsur apapun. Kan ada. Kalau tidak niat istimdad, tidak apa-apa. Ada yang ngomong kayak gitu. Pertanyaannya juga dijelaskan dalam kitab-kitab Thariqah. Kalau kita datang ke wali tidak ada maksud istimdad, su'ul adab. Kalau kita analogikan, kalau kita datang ke Pak Camat tidak ada perlunya. Pak Camat sibuk. Kita datang, monggo masuk, ada yang bisa saya bantu Pak? Enggak Pak, saya jalan-jalan. Kira-kira gimana? Datang ke bupati, nemuin bupati, ditanya, bisa saya bantu Pak? Enggak Pak Bupati, saya hanya cari angin jalan-jalan di sini. Diapain? Jadi kalau kita datang ke wali tidak ada perlunya, tidak mau istimdad, su'ul adab. Itu. Jadi ini makanya terus juga kalau dibilang datang ke wali tanpa ada maksud apapun. Pertanyaannya, contohnya ke Sunan Ampel, kita di Banten. Kira-kira ke Banten ke Surabaya berapa jam perjalanan? Satu, butuh ongkos, butuh tenaga, butuh waktu. Pekerjaan ditinggal, keluarga ditinggal, resiko perjalanan, terus tidak ada perlu apapun, kan penting tidur, iya kan? Jadi kita datang ke wali itu kalau tidak ada gunanya, tidak ada mau apa, kan penting tidur. Sementara di Tijani sudah ada walinya, Syedi Syekh yang nanggung, dengan catatan kita tidak boleh kemana-mana. Itu orang tidak bertorikoh mau tawasul ke semua wali semua, tidak apa-apa yang tidak bertorikoh. Tapi kalau sudah bertorikoh masih datang ke tempat lain, saya tanya, yang hadir ini yang punya pesantren berapa orang? Geng, Serwi, ada lagi punya pesantren? Ya, Ustaz? Ustaz baru dulu. Berapa santrinya Ustaz? Ya, mau banyak mau sedikit, santri antum tiap hari datang ke sini mau ngaji, antum apakan? Padahal di tempat antum sudah ada pengajian, antum apakan? Hah?
Antum punya santri tiap hari datang ke pesantren lain, antum apakan santrinya? Coba masuk akal dah. Kita ini santrinya Syekh Tijani, kata Syekh udah diem saya tanggung. Masih keluyur-keluyur ke tempat lain. Tandanya apa? Tandanya kita perlu percaya kalau Syekh bisa nanggung kita. Makanya mesti cari ceperan. Jadi tidak usah, saya di Madura kiai besar, satu santrinya 5.000, yang satunya 3.000. Masalah ini alim semua dua-duanya. Gimana kiai? Kan kita tidak bisa jelasin gini ini pada masyarakat. Akhirnya saya tanya, ini kalau mau masuk thariqah, kalau tidak siap sudah jangan ditalkin. Jadi kalau orang tidak siap dengan syarat ditalkin, yang salah yang nalkin. Makanya saya juga, ya, ini kan ada kejadian di Jakarta. Setelah talqin, karena dia ustaz, ditunjuk jadi ustaz satu pengajian, muridnya ngajak ziarah. Karena takut ditinggal murid, ziarah antar muridnya jadi pimpinan ziarah. Lapor kepada saya, mohon maaf Kiai, begini, intinya dia tidak terima dengan laporan, dengan aturan ini. Ini kan tidak sesuai dengan syariat lah ini, Mas. Ngira larangan ini tidak sesuai dengan syariat. Padahal ini tidak ada aturan Tijani yang tidak sesuai syariat, tidak ada. Kenapa? Syekh Tijani sendiri alim, 16 tahun belum berthariqah, belum punya thariqah sudah alim. Ketika berthariqah, satu-satunya guru thariqah menyatakan idza sami'tum anni syai'an fazinu bimizan syar'. Syekh Tijani. Itu. Kemudian aturan ini, ya, aturan larangan ziarah bagi orang yang mau masuk thariqah. Syaratnya ini sama dengan antum punya pesantren, GRI punya pesantren, ada orang bawa anak datang ke sini. Saya terima dengan catatan anak sampean jangan ngaji ke tempat lain. Cukup di sini. Apa salah? Jadi ini larangan untuk urusan terbatas, bukan larangan umum. Kenapa kok tidak boleh kemana-mana? Nanti kalau kemana-mana, nanti di sana ngajinya tidak selesai, di sini tidak selesai. Itu permasalahannya. Jadi logis, aturan thariqah ini logis banget, tidak ada yang nyeleneh. Cuma karena tidak dijelaskan dan belum apa-apa sudah salah paham, tidak ngerti dengan manhaj thariqah. Wah ini begini mengutus persaudaraan, kata siapa? Itu. Jadi seperti itu. Bahkan ini Ustaz, jadi saya punya guru. Karena guru saya datang kepada personalnya untuk suan murid pada guru secara personal. Tapi karena saya sadar saya Tijani, dalam hati tidak ada istimdad sedikit pun, karena saya sudah dengan Syekh. Tapi beliau setiap saya datang, tidak pernah saya minta doa, tapi beliau minta doa. Kamu bilang iya Kiai, doain dulu saya biar saya dapat barokahnya Syekh Tijani. Itu kalau Kiai tahu. Ya kalau Kiai ngerti dengan martabatnya Tijani, jadi bukan martabat saya, martabatnya Tijani. Di Jakarta ada Habib masyhur. Satu malam saya dibawa teman. Ternyata Habib ini orang Madura. Karena orang Madura, saya kan Madura. Saya tidak ngerti kalau dia ini masyhur wali dan terkenal, saya tidak tahu, dibawa sebagai teman. Begitu saya masuk, dia dengan muka syafanya berdiri, duduk di bawah. Habis gitu langsung ngambil kursi ukiran yang gede, diambil, digotong sendiri, diletakkan. Kiai sampean duduk di sini. Dia duduk di bawah. Loh, Beb, saya sini. Dia duduk. Langsung para hadirin, ini muridnya Syekh Tijani datang. Syekh Tijani wali besar.
Dan ini muridnya bawa bendera beliau, Kiai ini punya hajat semua, tolong doain. Itu kalau ngerti dengan tawassul. Jadi walaupun Habib langsung, karena kalau ikhlas kayak gitu. Ada juga datang sama Siti Klender dulu, Habib Mojito. Ya saya kasih hadiah datang, karena minta uang saya kasih. Setelah itu yang ngikutin, ini Pak Haji, ayo minta doa pada beliau. Saya diam. Saya tidak jelasin, kalau jelasin ngomong dengan orang tidak ngerti kan paling jadi ya, diam aja. Setelah itu turun dari lantai 2, kemudian ini biar beliau doakan. Oh, dia apa? Aku mau ngedoain dia. Enggak, antum yang doa, biar anak selamat. Ini Habib macam itu. Jadi kalau yang sudah foto ketemu Ikhwan Tijani, jangankan muqaddam, Ikhwan aja kayak gitu. Kenapa? Kalau orang itu foto benar sudah dibuka hijab, dainya Ikhwan Tijani ini ada tandanya. Ada tulisan Muhammadur Rasulullah di dainya Ikhwan Tijani. Di dadanya Ikhwan Tijani, orang kalau kasaf tahu ada tulisan Muhammad ibni Abdillah. Di kepala Ikhwan Tijani ada apa? Yang dari hati namanya mahkota dari cahaya, tulisannya At-Thariqah At-Tijaniyah Man Syawah Al-Haqiqatul Muhammadiyah. Itu terlihat kalau orang kasar. Dan kita kalau ketemu orang Tijani di mana-mana, saya ketemu di Mekah, ketemu Madinah, di mana-mana, dari kejauhan sudah kelihatan kalau Tijani. Begitu ketemu langsung salaman kayak yang kenal lama sudah. Jadi nanti suatu saat Allah buka, nanti seperti yang terang beneran. Makanya kita ya ketika menghadapi seperti itu, tidak usah komentar, diam aja. Bisa ketemu dengan orang yang hebat dari para habaib, diam aja. Tidak usah ini ya, salaman kita menghormati, tapi jangan sampai minta doa, jangan ini kan. Dalam kehidupan lain pernah suatu bertemu. Tapi mereka kalau memang kasar ngelihat dengan mahkota kita, dia pasti minta doa. Itu. Jadi jangan khawatir. Tijani ini mulia. Dan yang mulia bukan kita, ya Tijani. Itu. Dan kita junjung tinggi. Itu. Ada lagi?